Hai adik-adik belajar, selamat datang kembali di channel video pembelajaran. Pada video ini, Pak Guru akan membantu adik-adik untuk mendalami materi pembelajaran 1 tentang cara menemukan ide pokok dalam paragraf dan menjelaskan cara perkembangbiakan tumbuhan. Adik-adik disimak videonya ya. Langsung saja kita ke video pembelajarannya. Video ini Pak Guru buat agar adik-adik lebih paham dengan materi yang ada pada buku siswa. Baik, langsung saja. Yang pertama, cara menemukan ide pokok tiap paragraf. Nah, adik-adik, untuk muatan bahasa Indonesia sendiri, dalam menemukan ide pokok paragraf, kita harus mengetahui dulu kalimat utama dan kalimat pendukung. Kita bahas ya. Ide pokok yaitu ide atau gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Dan ide pokok ini akan disajikan dalam bentuk kalimat utama. Dengan kata lain, setiap paragraf akan berisi satu buah kalimat utama dan kalimat yang lain merupakan kalimat pendukung. Nah, untuk diketahui, kalimat utama bisa terletak di awal paragraf, di tengah paragraf, ataupun di akhir paragraf. Paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf dinamakan paragraf deduktif. Sementara paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf dinamakan paragraf induktif. Baik adik-adik, langsung saja kita coba ke contoh paragrafnya. Bagaimana menentukan ide pokok sebuah paragraf? Disimak ya. Baik, ini ada salah satu contoh paragraf. Satu buah paragraf saja ya. Sebentar Pak Guru besarkan tulisannya dulu ya. Nah, ini dia adik-adik, tulisannya sudah agak jelas nih ya. Baik, hujan deras selama 4 jam berturut-turut menyebabkan meluapnya air sungai di beberapa titik. Hal tersebut menyebabkan terjadinya banjir dan dapat menghambat aktivitas sehari-hari. Air yang meluap ini menyebabkan tergenangnya jalan-jalan di kampung, sehingga mempersempit ruang gerak dari warga. Bahkan jalan protokol pun ikut tergenang dan semakin menghambat jalannya lalu lintas di Jakarta. Keadaan ini diperkirakan akan berlangsung dalam waktu 24 jam ke depan apabila tidak ada penanganan yang efektif dari Pemprov DKI Jakarta. Baik adik-adik, coba kita ulas sedikit ya. Nah, di sini terlihat pada baris pertama atau kalimat pertama, hujan deras selama 4 jam berturut-turut menyebabkan meluapnya air sungai di beberapa titik. Baik, coba kita analisa ya. Nah, yang diberi tanda merah merupakan poin-poin dari kalimat pertama. Kemudian kita lihat kalimat yang kedua dan yang ketiga yang diberi tanda garis kuning. Nah, di sini terlihat kalimat kedua dan kalimat ketiga merupakan pendukung dari kalimat yang pertama. Berikutnya kita lihat kalimat yang keempat yang diberi tanda garis merah, dan kalimat yang kelima garis hijau, dan kalimat yang keenam yang diberi garis tanda ungu. Nah, di sini juga terlihat bahwa kalimat keempat, kelima, dan keenam merupakan pendukung dari kalimat yang pertama di atas. Coba kita balik ke kalimat yang pertama. Nah, kalimat pertama, hujan deras selama 4 jam berturut-turut menyebabkan meluapnya air sungai di beberapa titik. Kalimat kedua, ketiga, sampai ke-6
merupakan penjelas atau pendukung dari kalimat pertama. Nah, maka dapat disimpulkan kalimat pertama ini terdapat ide pokoknya. Mari kita coba simak lagi. Langsung saja dapat kita simpulkan bahwa kalimat pertama merupakan kalimat utama dan ide pokoknya adalah hujan deras selama 4 jam menyebabkan meluapnya air sungai. Nah, bagaimana adik-adik? Cukup mudah kan menentukan ide pokok dari tiap-tiap paragraf. Semoga bermanfaat ya adik-adik. Baik adik-adik, sekarang kita masuk ke penjelasan muatan IPA tentang perkembangbiakan tumbuhan. Langsung saja ya adik-adik disimak supaya adik-adik paham dengan materi pada buku siswa yang diberikan Bapak Ibu gurunya. Baik, perkembangan tumbuhan dibagi menjadi 2, yaitu secara generatif dan vegetatif. Secara generatif atau secara kawin dan vegetatif secara tak kawin. Oke, simak penjelasannya berikut ini. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dialami oleh tumbuhan berbiji. Alat perkawinannya berupa bunga dan dilakukan melalui proses penyerbukan. Nah, penyerbukan sendiri dibagi menjadi 4, penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Yang mana penjelasan keempat penyerbukan ini ada pada video sebelumnya ya adik-adik. Berikutnya perantara penyerbukan. Penyerbukan yang pertama dibantu oleh hewan. Ciri-cirinya bunga memiliki mahkota yang besar dan berwarna mencolok, di mana bunga juga menghasilkan nektar yang mengeluarkan bau yang khas. Biasanya hewan yang membantu adalah serangga. Berikutnya penyerbukan dibantu oleh angin. Ciri-cirinya adalah ia memiliki serbuk sari yang banyak, kecil dan ringan. Mahkotanya kecil, bahkan juga ada yang tidak memiliki mahkota, di mana angin menerbangkan serbuk sari hingga di kepala putik bunga yang lain. Contohnya adalah tanaman padi dan jagung. Berikutnya penyerbukan yang dibantu oleh air, yaitu ketika hujan, air hujan jatuh ke serbuk sari, sehingga serbuk sari terbawa oleh air jatuh mengenai kepala putik bunga yang lain. Selanjutnya adalah penyerbukan yang dibantu oleh manusia, dan ini terjadi pada tanaman vanili, di mana serbuk sari dihantarkan ke putik bunga yang lain oleh manusia. Selanjutnya ke bagian-bagian bunga. Nah, bagian-bagian bunga ini bisa adik-adik lihat pada buku siswa. Oke, kita lanjut adik-adik. Jadi untuk perkembangbiakan secara vegetatif dibagi menjadi 2, yaitu secara alami dan buatan. Yang pertama adalah dengan spora. Contohnya adalah tanaman ganggang, di mana sporanya memiliki bulu getar yang dapat bergerak bebas di dalam air untuk berpindah, kemudian tumbuh dan berkembang menjadi individu yang baru. Berikutnya adalah lumut, di mana spora akan pecah dan diterbangkan angin, jatuh di tempat yang sesuai dan tumbuh menjadi tumbuhan lumut yang baru. Selanjutnya adalah tumbuhan paku, di mana tumbuhan paku membentuk spora yang disebut sporofil. Berikutnya adik-adik, akar tinggal atau rizoma, di mana akar tinggal ini adalah batang yang tumbuh mendatar di atas tanah. Contoh tanaman ini adalah jahe, kunyit, temulawak, lengkuas, dan lain-lain. Selanjutnya adalah tunas, di mana tunas ini adalah tonjolan kecil pada tubuh tumbuhan induk yang lama-kelamaan akan makin membesar dan menjadi tumbuhan yang baru. Contohnya adalah pisang dan bambu. Berikutnya umbi lapis. Umbi lapis ini
merupakan umbi yang berlapis-lapis. Tentunya adik-adik sudah tahu, contohnya adalah bawang merah dan bawang putih. Selanjutnya umbi batang, di mana batang yang mengembung karena berisi cadangan makanan yang kemudian akan berubah menjadi mata tunas baru yang akan tumbuh menjadi individu yang baru. Contohnya adalah tanaman kentang. Perkembangbiakan secara vegetatif alami selanjutnya adalah dengan daun, yaitu pada tepi daun terdapat tunas yang dapat tumbuh menjadi individu baru bila diletakkan di tanah. Contohnya adalah cocor bebek. Kemudian ada geragi atau stolon, di mana geragi atau stolon ini adalah batang yang berruas-ruas yang tumbuh menjalar dan menjadi individu baru. Contohnya adalah stroberi. Ya, baik adik-adik, sekarang lanjut ke vegetatif buatan. Yang pertama adalah mencangkok. Nah, untuk mencangkok ada beberapa syarat tumbuhan yang bisa dilakukan dengan mencangkok. Di antaranya, batang yang akan dicangkok tidak boleh terlalu tua atau tidak terlalu muda. Kemudian, beri jarak kurang lebih 3-5 cm atau boleh lebih. Kupas kulit batang sampai kelihatan kambiumnya, bersihkan kambiumnya, kemudian biarkan beberapa hari, lalu bungkus dengan tanah yang subur. Dalam beberapa minggu akan tumbuh akar yang akan terus tumbuh dan kurang lebih dalam waktu 4 minggu siap dipindahkan ke tanah dan akan menjadi tanaman yang baru. Berikutnya adalah dengan stek, di mana stek ini dibagi menjadi 3. Ada stek batang, stek daun, dan stek akar. Namun yang dibahas di sini adalah stek batang, di mana batang yang akan di stek harus cukup tua dan memiliki mata tunas. Setelah dipotong, maka batang sisa potongan tadi tinggal ditancapkan di tanah yang gembur dan subur. Dalam beberapa saat atau beberapa hari akan tumbuh akar dan tumbuh menjadi tanaman yang baru. Contohnya adalah singkong. Selanjutnya adalah enten. Enten atau sambung, yaitu menggabungkan batang bawah dan batang atas tanaman yang berbeda, namun masih satu keluarga. Caranya adalah, yang pertama, potong secara diagonal batang bawah dan batang atas. Usahakan ukurannya harus sama. Berikutnya, buat celah pada batang atas dan batang bawah. Dan selanjutnya kita temukan batang atas dan batang bawah sampai kambium dari kedua batang bertemu. Berikutnya, ikat dengan tali, bisa tali rapiah atau tali yang lain, dan dibungkus dengan plastik untuk menghindari masuknya air ke dalam sambungan yang kita buat agar tanaman bisa tumbuh dan tidak busuk. Contoh tanaman yang bisa disambung atau dienten adalah mangga, durian, rambutan, dan lain-lain. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif buatan adalah merunduk, di mana merunduk ini hanya membengkokkan sebagian cabang tanaman dan membenamkannya di dalam tanah. Tanaman yang biasa dikembangbiakan dengan cara merunduk adalah arbei, apel, bougainville, dan lain-lain. Selanjutnya adalah menempel, di mana menempel ini merupakan penggabungan dua sifat tanaman yang berbeda. Caranya adalah, yang pertama, iris kulit batang yang akan ditempel berbentuk segi 4. Berikutnya, tunas yang akan ditempel diiris sebesar irisan pada batang. Selanjutnya, diikat dengan menggunakan tali. Dan jika tunas sudah mulai tumbuh, sebaiknya batang bagian atas tunas kita pangkas atau kita potong agar tunas lebih cepat tumbuh.
Nah, demikian adik-adik penjelasan Pak Guru mengenai cara mencari ide pokok paragraf dan perkembangbiakan tumbuhan. Semoga penjelasan Pak Guru ini bisa membantu adik-adik untuk memahami materi yang ada pada buku siswa. Terima kasih dan selamat belajar.